Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hartati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam program S3K Senyummu, Senyumku, Sehatmu, Kebahagiaanku. Sebelumnya saya sapa dulu untuk wargi Bandung nih. Semangat ya, tetap semangat untuk sehat meskipun dalam kondisi pandemi Covid. Dan juga tak lupa saya sapa untuk yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung ya dengan IGRSUD Alisan yang sedang bekerja ya, tetap semangat, semoga segala kegiatan kita hari ini dipermudah. Dan juga tak lupa saya sapa bagi yang sekarang diuji dengan sakit, tetap semangat ya untuk sehat, sabar, ikhlas, dan tetap semangat untuk ikhtiar. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan memberikan kesembuhan tanpa meninggalkan bekas. Alhamdulillah hari ini ya, tepatnya hari Kamis tanggal 17 tahun 2020, saya ditemani oleh dokter spesialis paru ya di sini dengan Dokter Widi Yudhistira Nalopraya, spesialis paru. Nanti ya hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik. Tentunya ini sudah ditunggu oleh banyak netizen dok ya. Kenapa kita angkat topik hari ini ya? Karena ini banyak yang meminta dokternya. Jadi yang kita angkat ya hari ini tentang masalah apa yang harus dilakukan jika kita terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ya dok ya dari Dokter Widi untuk memperkenalkan diri tentunya dok ya. Karena apa? Kalau nggak kenal tentunya nggak akan sayang dan oke, nanti setelah kita live ya di IG ini akan semakin banyak nih ya akan chat nih ke Dokter Widi. Oh ya, saya informasikan juga bahwa acara ini adalah interaktif. Jadi bagi yang sudah bergabung dengan IGRSUD Al-Ihsan ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat IGRSUD Al-Ihsan. Insya Allah kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Ya baik, silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Tati. Terima kasih juga kepada RSUD Al-Ihsan yang sudah memfasilitasi kita untuk tidak bosan-bosannya kita selalu mengedukasi, memberikan informasi yang betul, informasi yang bermanfaat untuk masyarakat tentang kita masih dalam situasi pandemi ya, tentang COVID-19. Perkenalkan, nama saya Dr. Widi Yudhistira Nalopraya, spesialis paru di RSUD Al-Ihsan dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih terkonfirmasi COVID-19. Salam buat warga Bandung, semoga kita selalu sehat semua. Yang dalam keadaan sakit semoga disembuhkan saat dari sakitnya. Kita dalam situasi pandemi ini masih banyak ya, malah kasusnya makin meningkat hari ke hari. Masyarakat juga masih banyak yang belum mendapatkan informasi bagaimana sih setelah kita terkonfirmasi harus apa yang diperbuat, mungkin itu. Betul dok ya. Jadi sebelum kita membahas topik kita hari ini ya dok ya, tentang apa yang harus kita lakukan saat kita terkonfirmasi COVID-19, nah kita mereview kembali ya dok ya, kita mengingatkan kembali sebenarnya apa sih COVID-19. Kemudian kalau tidak salah nih dok ya, saya banyak istilahnya baca atau lihat di ini dok ya, di media sosial ya dok, bahwa perkembangan dari gejala dari COVID itu ternyata tidak hanya batuk pilek. Nah mungkin dok bisa dibahas dulu ya dok ya untuk kita. Baik, COVID-19 atau coronavirus disease 19 itu suatu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi dari SARS coronavirus tipe 2 yang muncul di November 2019 sebetulnya ya, di Wuhan, Cina yang pertama kali. Saat ini memang sudah menjadi pandemi, jadi sifatnya sudah menyeluruh seluruh dunia. Yang kedua, masalah gejala. Memang gejalanya bervariasi dari COVID-19 itu, dari yang tidak bergejala, gejalanya ringan, gejalanya sedang, bahkan gejala berat. Yang gejalanya macam-macam. Jadi dari ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya, gejala batuk pilek, demam, hilang sesak yang bertambah berat atau sesak napas saja, ada yang keluhannya hanya pusing, mual, diare, dan bahkan sekarang muncul gejala baru yang namanya delirium COVID-19. Seperti apakah delirium COVID-19? Penurunan konsentrasi, mudah
emosi, lalu bahkan sampai bisa kejang ataupun penurunan kesadaran. Itu dari COVID-19 bermunculan gejala-gejala baru yang mungkin salah satu gejala yang mungkin akan menjadi patognomoniknya dari COVID-19 ini mungkin anosmia. Anosmianya berbeda dengan anosmia dari flu gitu. Kadang-kadang kalau flu kita batuk pilek dulu, pilek, anosmia, tapi anosmia beberapa hal. Tapi ini anosmia sama sekali tidak bisa mencium bau sama sekali. Nah, itu yang berbeda dengan anosmianya dari influenza yang lain. Nah, lalu anosmia itu pun di kriteria dari WHO sudah masuk ke dalam probable COVID-19. Itu jadi bermacam-macam. Ya dok, kalau ini dok ya, untuk ada istilah-istilah nih dok ya, tadi sempat disinggung pada probable ya dok ya. Yeah. Nah kalau istilah-istilah sendiri mungkin wargi Bandung juga pengen tahu nih dok ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konfirmasi, suspek, ya kemudian probable, kontak erat, mungkin itu bisa dijelaskan kembali dok, karena kalau lihat di media sosial, di TV itu banyak kejadian seperti ini dok, ada yang meninggal ya kan, tapi belum di swab, tapi sudah dilakukan untuk pengelaksanaannya dengan protokol jenazah COVID. Nah, apakah mungkin nanti dengan penjelasan ini ya dok ya tentang istilah-istilah itu mungkin bisa lebih memahamkan kembali gitu loh. Jadi tidak ada misalnya prasangka atau suzon gitu. Kita ini ya dok ya untuk pembahasan itu. Ya, untuk kriteria suspek sendiri ada beberapa kriteria yang dipakai. Misalnya satu gejalanya gejala ISPA. Dalam 14 hari terakhir ada perjalanan ke wilayah transmisi. Nah, sedangkan kita Kota Bandung, Kabupaten Bandung sudah wilayah transmisi ya, transmisi lokal. Lalu ada lagi gejala ISPA 14 hari terakhir kontak dengan kasus suspek ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Gejala ISPA itu ya batuk pilek, demam, ya mungkin ada sesak nafas. Lalu yang ketiga kriteria suspek adalah ada pneumonia atau radang paru yang dalam 14 hari terakhir sebelumnya kontak erat dengan kasus suspek atau kasus konfirmasi atau ada berada di wilayah transmisi lokal. Ya, itu berarti kriteria suspek. Ya, saat ini jadi kalau ada kasus pneumonia di dalam kasus pandemi ini kita masuk dulu dalam kriteria suspek sampai dibuktikan itu bukan COVID, yaitu dengan dilakukan swab PCR 2 kali berturut-turut dengan jeda 1 hari, hasilnya negatif dua-duanya. Lalu kriteria probable, untuk kriteria probable itu ISPA berat atau pneumonia berat yang tidak bisa didefinisikan atau dijelaskan penyebabnya. Satu itu. Yang kedua, pasien itu meninggal akibat ISPA atau akibat pneumonia yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya secara rinci. Itu masuk kriteria probable. Atau pasien itu meninggal atau bergejala ISPA, pasien itu sudah masuk gejala ISPA tapi menunggu hasil PCR. Nah, itu untuk kriteria probable. Lalu untuk konfirmasi berarti memang sudah dibuktikan hasil swab PCR-nya positif COVID-19. Itu untuk kasus konfirmasi. Baik dok, kalau untuk kasus nih probable ya dok ya, kalau misalnya ternyata memang dia begitu datang ke rumah sakit sudah ISPA berat dok, nah belum sempat dilakukan untuk PCR ya dok ya, itu belum sempat dilakukan. Nah itu gimana dok untuk perlakuannya dok? Nah ini kan yang sering jadi dilema di masyarakat ya dok ya. Nah apakah bisa nih kalau misalnya sudah meninggal kemudian di tes untuk PCR-nya itu dok? Ya. Saat meninggal dilakukan tes swab-nya itu bisa dilakukan, tapi tetap pasiennya ini kan tetap harus dimakamkan segera, berarti dalam kriteria probable, berarti belum ada data PCR atau belum ada hasil PCR, sehingga protokol tetap menggunakan protokol jenazah untuk COVID-19 karena memang kasusnya jadi probable.
Nah, ini mungkin yang harus kita pahamkan juga ya ke masyarakat ya dok ya, bahwa bukan misalnya biar tidak ada lagi misalnya prasangka ke kita, karena memang untuk kriteria sendiri sudah ditentukan ya dok ya di situ, bahwa meskipun belum ada tadi hasil untuk PCR-nya, tapi kalau sudah masuk ke kriteria probable tetap dilakukan untuk penata-laksanaan pemasangan jenazah COVID gitu ya dok ya. Nah dok, sebenarnya kalau untuk saat ini gitu dok ya, kalau kita lihat angka untuk penderita COVID itu kan semakin meningkat setiap harinya nih dok, bahkan untuk Jawa Barat sendiri sudah ada 8 zona merah gitu ditentukan kemarin kalau nggak salah ya. Nah ini menyebarnya sendiri dok, itu dengan seperti apa sih dok? Begitu cepatnya sekarang gitu. Penyebaran yang mikrodroplet, jadi namanya mikrodroplet, saking kecilnya droplet itu. Jadi kalau kita menempel di benda dengan di tempat yang ruangan tertutup atau menggunakan ventilasi tertutup, mikrodroplet ini akan kering dan di ruangan tertutup itu dia akan sifatnya menjadi aerosol, karena sehingga banyak dibuktikan bahwa penularannya itu banyak di dalam ruangan yang tertutup yang menggunakan sistem ventilasi tertutup. Jadi penularan masih seperti itu, karena dia sifatnya mikrodroplet, berarti memang kita juga harus jaga jarak, berarti kan jaga jarak juga penting gitu kan, antara satu dengan yang lain jaga jarak minimal 2 meter seperti itu. Itu pentingnya, dan penggunaan masker satu lagi yang penting. Itu artinya bahwa kalau misalnya memang kita bekerja di ruang tertutup harus tiap hari diolah pakai disinfektan ya dok ya? Iya betul. Karena kita nggak tahu ya dok ya, kalau itu sudah mengering ternyata bisa jadi aerosol juga gitu dok ya. Ya, apalagi kita nggak tahu kalau di situ memang ada yang positif tapi OTG. Ya itu yang tanpa gejala ya. Iya baik dok. Nah dok, sebenarnya nih ya kalau kita lihat ya kan, semakin banyak yang OTG juga dok ya. Nah kadang orang tidak merasa meskipun saya positif saya juga tetap sehat-sehat aja gitu ya kan. Bahkan yang sudah OTG isolasi mandiri di rumah tetap aja kemana-mana dok ya, tetap jalan-jalan segala macam karena menganggap bahwa udah saya mah sehat meskipun positif. Nah sebenarnya kalau dilihat dari sisi medis itu sendiri dok, berbahaya atau tidak dok untuk ini COVID sebenarnya dok? Berbahaya adalah pasien yang asimptomatik atau tanpa gejala, dia sebetulnya masih membawa virus. Kalau misalkan merasa badannya sehat tapi kita sebagai pembawa virus, justru pada saat kita ke tempat ada orang-orang yang rentan menjadi COVID berat, itu akan menularkan virusnya ke orang lain, dan orang lain tersebut ternyata orang yang rentan, yang memiliki komorbid banyak, atau lansia ya, yang memang sangat berisiko untuk menjadi COVID berat dan COVID kritis. Nah itu yang jadi bahayanya. Jadi pentingnya adalah pasien-pasien yang asimptomatik atau tanpa gejala itu harus memenuhi kriteria, yaitu tetap melakukan isolasi mandiri atau isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Gunanya adalah untuk menurunkan angka penularan yang semakin tinggi aja di masyarakat. Tujuannya itu. Yang ketiganya ya kita melindungi orang-orang yang populasinya rentan, yang menjadi COVID kritis. Itu tujuan dari isolasi seperti itu. Kalau untuk kriterianya sendiri nih dok ya, kan kalau kita lihat ada ditetapkan zona hijau, kuning, merah ya dok ya. Nah ini kira-kira apa nih dok kriterianya, atau misalnya orang positif tapi gejalanya seperti apa nih yang bisa isolasi mandiri di rumah gitu dok? Baik. Yang memang bisa isolasi mandiri di rumah, satu ada kriterianya, yaitu pasien yang tidak memiliki gejala. Tidak memiliki gejala, dia saturasi juga bagus ya, kadar oksigennya bagus, fototoraksnya tanpa pneumonia, gejalanya tidak ada sama sekali, itu bisa isolasi mandiri. Tapi syaratnya adalah isolasi mandiri di rumahnya pun harus tersedia, dalam artian kamarnya ya kan sudah ada panduan untuk isolasi mandiri, kamar harus terpisah, ya, kamar mandi boleh bergabung kalau misalnya tidak ada, tapi dengan syarat. Jadi pada saat mau ke kamar mandi yang pasien yang tanpa gejala ini duluan atau di akhir.
setelah masuk kamar mandi itu harus segera dibersihkan semua peralatannya. Yang ketiga, pada saat melakukan isolasi mandiri betul-betul terpisah dengan yang lain. Jadi di kamar ventilasinya dibuka dengan bagus ya, terbuka. Yang kalau misalkan makan itu terpisah gitu, atau misalkan jaga jarak 2 meter, dan selalu menggunakan masker. Orang yang di rumahnya menggunakan masker, pasien yang tanpa gejalanya menggunakan masker. Kalau harus bertemu tetap jaga jarak 2 meter. Itu yang harus dilakukan. Jadi syarat-syarat itu apakah terpenuhi atau tidak di rumah. Kalau tidak terpenuhi di rumah, berarti pasien tersebut harus melakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Ya, itu kan sudah banyak ya sekarang tempat yang tersebut itu yang sudah disediakan. Itu kuncinya. Kalau yang masuk itu, kalau ini kita masuk ke area zona hijau ya dok ya? Yang biru. Yang biru, oh biru. Yang biru. Nah, kalau yang ini dok, yang memang dia harus dirawat dok, kriterianya seperti apa dok? Iya, kriteria dirawat adalah gejala sedang sampai berat. Gejala sedang itu ya berarti ada sesak napas, frekuensi napasnya udah lebih dari 22 kali. Terus di dalam fototoraksnya terdapat pneumonia yang ke arah COVID, itu atau misalkan pasien ini dengan komorbid yang lain yang memang memerlukan perawatan. Komorbid yang lain misalkan diabetes mellitus, gula darahnya tidak terkontrol, pasien dengan gangguan jantung yang memang belum terkontrol, atau misalkan pasiennya dengan asma, dengan penyakit paru PPOK yang memang asmanya tidak terkontrol saat itu yang kriteria untuk dirawat. Atau memang pasiennya sudah mengalami penurunan kadar oksigen yang kalau kita periksa dengan oximetri, penurunan kadar oksigen orang normal itu kadar oksigennya berarti lebih dari sama dengan 95%. Kalau sudah mulai penurunan ya sebaiknya dirawat seperti itu yang masuk kriteria untuk rawat. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya informasikan bahwa acara ini live dan kita juga interaktif. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat IG RSUD Al Ihsan. Baik dok, kita lanjutkan ya dok ya. Nah dok, untuk tingkat kesembuhan sendiri nih dok, kalau misalnya pasien ya sudah dirawat nih dok ya dengan kriterianya ada yang berat dok, yang masuk yang merah nih dok ya, jadi perlu alat ventilator dan sebagainya, tapi alhamdulillah ya dok ya, dia sehat dok, ya kan, begitu di swab positif nih dok. Nah, apakah ada istilahnya sisa gitu dok ya, atau memang dia begitu di swab negatif sudah aja bersih, tidak ada ini, ada nggak dok itu istilahnya bekasnya, atau istilahnya kalau misalnya ada kerusakan karena ini kan paru-paru gitu ya dok ya, apakah ada proses itu dok? Ya, untuk sequelae pasca COVID atau gejala sisa pasca COVID itu ada beragam. Jadi ada pasien yang memang sudah sembuh, fototoraksnya sudah bagus, sudah bersih, saturasinya memang sudah pulih lagi di atas 95%, tapi masih mengalami kelelahan. Itu ada juga, saya punya pasiennya. Yang kedua ada COVID-nya sudah sembuh tapi fototoraksnya tidak kembali normal, itu ada. Jadi sudah ada 3 pasien saya punya, saya sudah evaluasi, sudah bulan kedua, bulan ketiga bahkan. Itu fototoraksnya ada fibrosis namanya. Apa itu fibrosis? Yaitu ada jaringan parut di paru yang akibat peradangan yang dulu karena saking peradangannya lama. Nah itu cuman memang tidak banyak kasusnya, dan memang saturasi oksigennya nggak bisa pulih lagi ke 95%. Saya punya pasiennya tanpa oksigen itu saturasi 88-89. Nah tapi udah 2 bulan, udah 3 bulan, bulan ketiga memang sequelae pasca COVID. Nah itu memerlukan perhatian juga. Pasien-pasien pasca COVID itu memang tetap harus kontrol apakah memang terjadi sequelae pasca COVID atau pasien itu sembuh total. Ya, dok, ya menarik sekali nih dok ya, kita bahas tentang gejala sisa nih dok ya. Nah kalau misalnya pasien stroke itu kan bisa di fisioterapi nih dok. Nah kalau untuk pasien dengan COVID yang ada gejala sisa, kira-kira terapinya apa dok?
Ya, terapinya saat ini memang belum ada panduan terapi gejala sisa pasca COVID. Cuman saya tetap menjalankan juga fisioterapi untuk pasien-pasien yang memang terjadi fibrosis pasca COVID, itu untuk meningkatkan kapasitas fisiknya lagi gitu, seperti itu. Yang kedua, kita juga memberikan beberapa obat yang memang obat ini apakah punya manfaat atau enggak perlu dikaji lagi gitu. Jadi memang karena ini hal yang baru, jadi untuk gejala sisa pasca COVID ini juga sifatnya nggak banyak, lagi perlu pemantauan lagi. Jadi mungkin akan keluar nanti, mungkin kalau misalkan kita rawat lagi, mungkin saya punya pengalaman seperti apa, karena memang pasiennya masih saya rawat gitu untuk dirawat jalan. Baik dok, kita kembali nih dok ya, tentang isolasi mandiri ya dok ya. Nih, alhamdulillah nih nambah lagi ya, kita ternyata tadi sudah dinyatakan negatif, tapi ada juga ya dok ya yang ada gejala sisa tadi ya, meskipun tidak semuanya gitu ya. Nah dok, kalau kita kembali lagi tentang isolasi mandiri nih dok ya, kalau misalnya nih begitu misalnya gini, standar dokter untuk memulangkan pasien ya, begitu pasien positif dinyatakan COVID karena ada mungkin masalah saat screening dia dirawat. Nah setelah dia ada perbaikan, mungkin dia sudah masih positif, nah tapi dia tetap dipulangkan dok. Nah ini istilahnya apa ya dok ya, acuannya itu seperti apa ini, meskipun dia masih positif tapi dipulangkan dok? Baik. Kriteria selesai isolasi sebetulnya sudah ada di panduan Kementerian Kesehatan revisi 5. Untuk pasien asimptomatik itu 10 hari tanpa gejala itu bebas isolasi. Untuk pasien gejala sedang itu 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, itu bebas isolasi. Untuk gejala berat, kalau akan diperiksa PCR 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, atau dia PCR-nya negatif 1 kali, itu untuk bebas isolasi. Kalau tidak pakai kriteria PCR untuk kasus berat, misalkan daerah yang terbatas segala macam, itu 3 hari bebas gejala untuk kriteria pemulangan. Jadi 10 hari dari pemeriksaan pertama ditambah 3 hari dia sudah bebas gejala. Biasanya berarti harus ditunggu dulu bebas gejalanya 3 hari gitu. Itu untuk kriteria pulang gitu. Karena memang saya juga di sini akan menekankan jangan banyak terpatok dengan PCR evaluasi gitu kan. Jadi panduan Kemenkes revisi 5 pun sudah tidak menggunakan PCR sebagai evaluasi. Jadi untuk masyarakat semua jangan takut kalau misalkan pasiennya dipulangkan sudah bebas isolasi, tapi belum ada data PCR-nya, karena memang beberapa penelitian di luar negeri pun yang menyatakan bahwa 9 hari tanpa gejala itu pasien dilakukan biarkan kultur virusnya itu tidak tumbuh. Itu jadi membuktikan bahwa dengan kriteria WHO yang terbaru dan Kementerian Kesehatan revisi 5 yang terbaru tidak menggunakan evaluasi PCR, harusnya bisa diterima di masyarakat seperti itu. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan ya dok ya, ini sudah ada yang masuk di pertanyaan ya dok ya. Yang pertama dari PK_Rizky ya. Ini pertanyaan dok, saya pasca COVID bronchopneumonia dengan komorbid DM, apakah rentan reinfeksi? Saya dari Pak Nol dok, mohon pencerahannya. Ya. Kasus reinfeksi, jadi saya sudah punya kasus reinfeksi, total 5 orang terjadi reinfeksi. Tentu Bu, tetap harus dijaga pasien-pasien pasca COVID, tetap kita harus mematuhi protokol ya, protokol 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari keramaian gitu, selalu mencuci tangan, itu harus dipenuhi karena resiko reinfeksi tetap ada. Jadi kenapa bisa reinfeksi? Ini pertanyaannya pasti. Karena mekanisme dari antibody dependent enhancement dari COVID-19 ini unik.
Jadi antibodi pasien, kalau saya selalu cek pasien-pasien yang pasca COVID yang datang ke saya itu, saya periksa antibodinya. Titer antibodinya, imunoglobulin G-nya itu bermacam-macam. Ada yang nilainya 110, 170 gitu ya, padahal sama-sama pasca COVID sedang. Ada yang 70, bahkan ada yang 50, jadi rendah sekali. Dan antibodi itu kalau saya ulang, bulan kedua tuh banyak yang udah nol antibodinya. Nah ini yang menjelaskan kenapa bisa reinfeksi. Yang kedua, pada saat virus ini datang, virus ini sudah membawa serotipenya ada 4, serotipe A, B, C, dan D. Serotipenya ada 4. Jadi dengan ada 4 serotipe, dengan perbedaan struktur yang beda-beda, berarti bisa kita kena serotipe C, serotipe B, serotipe A, atau serotipe D. Nah itu karena jadi reinfeksi itu mungkin ada. Bahkan saat ini mutasinya makin banyak gitu. Kalau saya ngikutin dari global data itu, mutasinya makin banyak. Nah itu mungkin bisa reinfeksi. Jadi tetap kita harus memakai protokol 3M. Baik dok, ini selanjutnya nih pertanyaan yang kedua dari Raisa Nikaraseda, Bunda Ade. Bismillah dok, betulkah dengan mengkonsumsi beberapa tetes minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID? Apa rasionalnya dok? Ya, ada satu studi yang saya baca tentang eukaliptus Bu. Jadi memang eukaliptus secara in vitro, jadi di laboratorium itu dapat membunuh virus corona. Itu sih studinya in vitro. Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu berarti kan in vivo. Itu mungkin responnya beda-beda tiap orang, karena kalau kita menggunakan studi in vitro belum tentu di in vivo-nya bagus. Jadi ya mungkin itu patokannya, jadi panduannya karena in vitro-nya memang dia bisa membunuh corona gitu. Tapi ya itu balik lagi, kalau begitu dipakai ke tubuh kita, di in vivo itu kan tubuh manusia tuh tidak seperti mesin yang sifatnya sama gitu. Ini kan beda-beda responnya. Ini tuh. Jadi bisa jadi di orang yang satunya cocok, yang satunya enggak gitu ya dok ya? Yeah. Oh iya, baik. Nih pertanyaan selanjutnya dok, ini dari Ibu Fatia Jikri. Bismillah, saya sempat ngobrol sekitar 1/4 jam dengan orang yang ternyata OTG, positif COVID. Jaraknya 1,5 meter. Karena saya takut tertular, saat ini saya melakukan isolasi mandiri. Hari ini adalah hari kelima, benar nggak dok yang Ya. saya lakukan? Kita definisi kontak erat lagi. Masuk definisi kontak erat adalah seseorang yang satu, tidak menggunakan APD yang standar, itu kontak dengan jarak kurang dari 1 meter dengan kasus konfirmasi. Yang kedua, orang yang merawat pasien COVID tidak menggunakan APD yang standar. Atau yang ketiga adalah orang yang kontak fisik, salaman, cipika-cipiki dengan kasus konfirmasi. Itu kontak erat. Apa yang harus dilakukan oleh kontak erat? Kontak erat harus melakukan isolasi mandiri 14 hari dengan tanpa melihat hasil PCR gitu. Apapun hasil PCR-nya, mau dia negatif mau positif, dia harus isolasi mandiri 14 hari dan melakukan pemantauan diri. Pemantauan diri itu bila timbul gejala berarti harus datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya. Seperti itu. Jadi sudah betul ya dok ya yang dilakukan, jadi 14 hari tanpa melihat hasil PCR ya dok ya. Ya gitu baik. Ini pertanyaan selanjutnya dok dari Anissa PRMTSR 23. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok, apakah kita tetap harus melaksanakan swab setelah 14 hari isolasi mandiri tetapi penciuman belum balik 100% atau tunggu sampai penciuman balik sampai 100% dok? Ya, kalau untuk kriteria discharge keluar isolasi, memang kita tidak menggunakan panduan lagi PCR untuk keluar isolasi. Cuma kalau masih ada gejala, berarti harus tunggu 3 hari, harus bebas gejala terlebih dahulu untuk melakukan kriteria keluar dari isolasi. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk perlukah pemeriksaan PCR ulang, kalau saya pribadi tidak. Kenapa tidak? Yang
saat ini adalah penelitian yang terbaru keluar itu dengan jumlah sampel yang 6.000 dilakukan swab PCR itu masih bisa positif hari ke-80 sampai hari ke-80. Kenapa seperti itu? PCR itu tidak bisa membedakan virus yang hidup dan virus yang mati. PCR itu tidak. Jadi kalau sisa virusnya ini mati, sisa dinding-dindingnya atau sisa kode genetiknya, RNA-nya di dalam, karena virus ini masuk ke dalam mitokondria di dalam sel, berarti bisa bertahan sampai si sel itu regenerasi. Nah, regenerasinya sel epitel tersebut itu bisa sampai hari ke-80. Bagaimana? Kok bisa? Ya kalau dia kenanya di virus, ya pas kena virus sel epitelnya baru regenerasi, berarti harus nunggu si sel ini terregenerasi atau apoptosis ulang, atau sel itu mati dulu baru muncul lagi sel yang baru bisa negatif. Jadi gitu. Jadi kenapa masyarakat masih terpatok dengan takut dengan PCR, ini positif, masih positif, pasiennya jangan boleh pulang dulu. Nah itu jadi saya menekankan lagi di sini, menginformasikan pada masyarakat bahwa PCR ini tidak bisa membedakan virus yang hidup dan virus yang mati. Sedangkan ada penelitian yang membuktikan virus yang hidup berarti kan dengan biakan dia di 9 hari tanpa gejala, biakan virusnya 0, nggak ada yang hidup. Jadi virusnya nggak ada. Nah itu kita patokannya. Jadi kalau tanpa gejala aja patokannya. Gitu. Ya. Jadi artinya kita nggak usah misalnya gini, saya khawatir nih udah isolasi mandiri 10 hari di rumah, ya kan? Ya. Kalau sesuai panduan kan tanpa full PCR gitu ya. Tapi kan karena takut, kan masyarakat itu kan belum tentu menerima kalau belum ada surat keterangan saya negatif. Nah, jadi dengan ini ya dok ya bisa mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Jadi memang ini loh apalagi sudah diteliti ya dok ya. Jadi intinya adalah begitu sudah memang awalnya ada gejala, kemudian gejalanya sudah menghilang ya dok ya. Nah itu sebagai acuan kita bahwa kita sudah ada penyembuhan ya dok ya, gitu ya dok ya. Baik dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dok ya, dari Dilima Putri. Izin bertanya dok, apakah ada protokol desinfektan tertentu pos isolasi mandiri ketika ruangan bekasnya akan dipakai untuk bersama? Jika ada, apakah ada cara atau cairan desinfektan pembersih khusus? Ya, untuk desinfektan tidak ada yang khusus, berbagai desinfektan juga bisa membunuh virus corona itu sebetulnya. Jadi kayak sabun mandi aja bisa sebetulnya untuk membersihkan, misalkan pasiennya mau isolasi mandiri di rumah, terus mau membersihkan kamar mandi gitu kan, jadi yang habis dipakai, misalkan dia rumahnya nggak punya kamar mandi terpisah gitu, jadi bisa menggunakan desinfektan yang tersedia di rumah, itu juga bisa membunuh gitu. Jadi nggak harus kita nyari, nanti kalau kita nyari alkohol yang segala macam habis di pasaran kita bingung gitu. Tapi semua bisa, desinfektan itu ternyata bisa membunuh coronavirus juga. Jadi kandungan deterjen mungkin ya dok ya? Kalau sabun lebih ke, jadi nggak masalah pakai rinso segala macam nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa. Jadi yang ada aja ya, jadi nggak usah kita bingung begitu di pasaran nggak ada malah nggak dilakukan apa-apa ya dok ya. Nah ini yang jadi masalah, itu bahayanya ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Wah ini sangat menarik nih dok bahasan kita. Ini dari Oci Nurosidah. Dok, saya sudah PCR dengan CT 34,66 positif dan harus isolasi 10 hari. Yang saya tanyakan, kapankah saya harus melakukan swab kembali, dok? Sedangkan saya merasa badan saya fit. Iya, itu mungkin dari awal saya sudah menekankan kita nggak perlu lagi lah untuk pemeriksaan PCR ulang. Kita pakai patokan aja yang dari Kemenkes revisi 5 dan kriteria dari WHO untuk keluar isolasi. Jadi kalau yang pasien tanpa gejala sampai hari ke-10, hari ke-11-nya berarti keluar isolasi, itu bebas isolasi seperti itu. Ya itu saya patokannya seperti itu aja. Nah dok, ini mungkin yang menjadi pertanyaan untuk semuanya dok ya. Kadang kan masyarakat itu tidak yakin nih dok. Nah selama ini nih dok yang harus dilakukan kalau misalnya orang sudah isolasi mandiri 10 hari dan sudah tidak ada gejala, untuk meyakinkan masyarakat nih dok, upayanya apa gitu? Iya itu saya minta upaya semua juga, mungkinnya teman-teman semua untuk menjelaskan bahwa
Ada penelitian terbaru dengan jumlah sampel yang 5.600 itu membandingkan PCR dengan dibiakin virus. Nah, PCR ini kan tidak bisa membedakan virus yang mati dan virus yang hidup. 9 harinya tanpa gejala dilakukan biakan, itu virusnya tidak ada yang tumbuh. Nah, jadi dari 5.600 sampel itu tersebut tidak ada yang tumbuh satupun setelah hari ke-9 tanpa gejala. Jadi kita harus yakin kalau udah tidak ada gejala, berarti kan kalau isolasi mandiri 10 hari berarti udah lewat 9 hari. Terus kalau misalkan pasien dengan gejala sedang ditambah 3 hari bebas gejala, kan berarti sudah 10 hari ditambah 3 hari berarti minimal 13 hari dia gitu kan. Nah, 13 hari berarti udah aman gitu, sebetulnya udah nggak ada virusnya gitu, walaupun diperiksa PCR positif, karena sisa virus pun masih bisa menimbulkan hasil yang positif. Ya. Baik dok, ini pertanyaan selanjutnya dok, dari Nada Fauzan 69. Dok, hasil saya positif dan isolasi mandiri dengan keluhan masih batuk dan indera penciuman saya belum kembali. Apa yang harus saya lakukan dok? Ya, memang yang anosmia atau indera penciuman itu agak lama pulihnya. Jadi gini, kalau kita tidak melakukan latihan pemulihan penciuman itu memang agak lama. Makanya saya menyarankan memang untuk yang kehilangan indera penciuman harus melakukan latihan, yaitu tiap hari mencium 3 bau yang menyengat. 3 bau yang menyengat, contoh misalkan bau kayu putih, parfum ya, mungkin ada Kopi, lagi ya. kopi ya, gitu. Tiga ciuman itu harus dilatih gitu, karena anosmianya berbeda dengan anosmia yang influenza biasa gitu. Jadi ini mah ada deprivation atau tidak bisa mendeteksi baunya gitu si ini. Jadi harus dilatih. Jadi tetap melakukan pelatihan seperti itu. Untuk yang gejala ya memang harus ditunggu dulu sampai bebas gejala 3 hari gitu. Berarti memang baru kita bebas isolasinya. Menarik sekali nih, ilmu baru juga ya dok ya, bahwa saat kita isoman ya kan ada gejala anosmia, bukan berarti kita membiarkan aja sampai nunggu oh ya nanti mencium sendiri ya. Tapi ternyata ada terapinya dengan kita, yuk kita tetap lakukan istilahnya merangsang dengan tadi ya dok ya, aroma yang menyengat gitu ya, bisa dengan aromanya kayu putih, kopi, atau dengan parfum ya dok ya. Enggak. Nah baik dok, ini pertanyaan selanjutnya dok, dari Dewi ya dok, apa yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri? Harus memakai vitamin atau obat apa aja dok? Kalau sama dokternya tidak diberikan obat vitamin. Ya. Untuk panduan isolasi mandiri ya, pasien yang tanpa gejala ya kita tetap memberikan multivitamin untuk menjaga imunitas, karena dalam masa isolasi mandiri ini bisa berubah, tadinya tanpa gejala bisa jadi gejala ringan seperti itu. Kita tetap berikan multivitamin, makan yang bagus, olahraga, berjemur untuk mendapatkan vitamin D3 ya. Di situ juga direkomendasikan kedua ya, kita harus tetap menggunakan masker untuk melakukan isolasi mandiri kalau kita mau bertemu dengan orang lain, dan tetap jaga jarak. Kalau kita menggunakan kamar mandi bersama, setelah kita sudah selesai menggunakan, kita bersihkan tempat-tempat yang tersentuh oleh kita gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dok ya, sambil nunggu pertanyaan nih dari netizen dok. Ini sangat menarik sekali karena memang ini karena banyak yang isolasi di rumah juga ya dok ya, jadi pasti sangat penasaran ya. Nah baik dok, ini masih kita bahas tentang isolasi mandiri ini di rumah. Kira-kira dok, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat kita isolasi mandiri dok? Terutama nih kalau di rumah dok. Kalau di rumah sakit dirawat kan jelas ya dok ya, gitu, karena memang benar-benar terbatas gitu. Nah kalau di rumah nih dok, kan kalau misalnya seorang ibu gitu ya, wah udah masih positif tetapi melihat kondisi ininya pengen bantu segala macam. Nah kira-kira ya dok. Jadi untuk isolasi mandiri di rumah, satu harus kita betul-betul mematuhi protokol isolasi mandiri. Tidak boleh kita keluar-keluar dengan bebas. Kalaupun kita mau makan gitu, berarti makannya harus
jaga jarak atau misalnya terpisah dengan yang lain gitu. Jadi yang kalau kita mau ketemu orang, kita tetap menggunakan masker, orang di rumah pun harus menggunakan masker dengan jaga jarak 2 meter. Ventilasi harus terbuka, jangan sampai kita mau isolasi mandiri tapi ventilasi di rumah pakai sistem ventilasi tertutup, yaitu ventilasinya dengan AC semua gitu ya, itu bisa menularkan ke yang lain. Lalu kita betul-betul membatasi diri untuk isolasi di rumah, itu betul-betul membatasi diri, jadi kamarnya terpisah gitu. Orang lain itu kontaknya sangat dibatasi gitu, bahkan bisa sama sekali kita kalau perlu nggak ada kontak gitu. Jadi misalnya kalau kita makan disediakan di depan. Apa yang harus dilakukan lagi adalah kita tetap melakukan monitoring diri. Nah ini yang penting. Saya di sini memesankan juga bahwa stigmanya COVID-19 di masyarakat itu sangat tinggi. Saya menginformasikan di masyarakat jangan seperti itu gitu. Kasihan masa orang lewat depan rumahnya nggak boleh, oh ini rumahnya COVID katanya, seperti itu. Bahkan rumahnya diteralis gitu, nggak boleh keluar sama sekali satu keluarga. Itu yang mengakibatkan penanganan COVID-19 di kita itu nggak selesai gitu, karena masyarakat justru sekarang kalau misalkan ada yang anosmia, mungkin dia nggak mau periksa PCR, ya, mungkin diam aja, dia jalan-jalan sendiri gitu, karena memang takut stigmanya seperti itu. Nah, jadi saya mengajak di sini kepada masyarakat jangan sampai ada stigma seperti itu. Justru orang yang kena COVID harus kita tolong gitu. Nah, ini jadi kuncinya masyarakat. Kalau misalkan dia dengan gejala yang tadi atau dia dengan ada anosmia, segera untuk lakukan datang ke pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Nanti ada tempatnya. Misalkan ini diklasifikasikan pasiennya apakah nanti akan bisa isolasi mandiri, apakah isolasi mandiri di tempat yang disediakan, atau bisa masuk rumah sakit, sehingga pasien-pasien tidak datang telat ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Nah itu ini yang terjadi banyaknya adalah pasien-pasien datang ke pelayanan kesehatan dalam keadaan yang berat. Jadi banyaknya di rumah, katanya merasa bisa isolasi mandiri, ternyata tidak melakukan monitoring gitu, yaitu ada gejala, makanan yang bagus ya harus makan. Jadi kalau udah mulai ada penurunan nafsu makan, yang mungkin harus ke pelayanan kesehatan, jangan dibiarkan gitu. Atau tiba-tiba muncul gejala sesak, jadi sebelumnya juga nanti kalau batuk-batuk terus nggak enak dada, udah berarti jangan diteruskan isolasi mandirinya, tapi harus cari pelayanan kesehatan segera gitu, karena datang nanti mungkin tiba-tiba udah saturasinya kadar oksigennya 80 baru datang ke pelayanan kesehatan. Jangan seperti itu. Jadi ini istilahnya mah jangan jauhi virusnya, jangan orangnya ya, ya. Jauhi virusnya, jangan orangnya. Mungkin pesannya itu aja. Ya. Kita support biar segera turun angka ini ya dok ya, COVID-nya ya. Baik dok, ini ada pertanyaan dok nih dari netizen nih ya, dari Puji Arista 7. Dok, saya bidan Puji ya, pasien dokter post COVID yang dari Lembang. Sekarang saya sudah semakin membaik dan sudah kembali bekerja. Saya mau ngucapin terima kasih. Oh, ini bukan pertanyaan dok. Alhamdulillah Bu Puji, saya kenal Bu Puji. Luar biasa nih. Begitu dia upload aja nih flyernya sudah banyak di penumpang dok. Nah, baik dok, kalau ini satu lagi ini pertanyaan dari Nadava Izan 69. Dok, boleh bertanya lagi tidak? Apakah obat zinc bisa menyembuhkan sisa-sisa dari virus itu sendiri? Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Zinc itu sebetulnya peranannya, dia mikromineral yang punya peran optimal di dalam sistem pertahanan tubuh. Jadi COVID-19 itu si virusnya sih nggak bikin apa-apa sebenarnya. Virusnya tidak menghasilkan toksin, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi virus ini karena dia punya struktur yang unik, dia akan mengaktifkan sistem komplement. Jadi komplement yang diaktifkan 3 jalur langsung diaktifkan. Jadi nanti akan menimbulkan si komplement teraktivasi itu akan mengeluarkan sitokin. Sitokin yang akan semakin tinggi. Jadi terjadilah disregulasi imun. Apakah disregulasi imun itu ketidakseimbangan imun. Jadi ada yang mengaturnya nggak jalan, justru yang memicunya lebih banyak. Nah, si peranan zinc itu mikroelemen yang bisa
meningkatkan pengaturan. Ini jangan berlebihan dong gitu. Si imunnya, si sitokinnya jangan berlebihan. Tolong direm dikit. Nah itu peranan zinc sebenarnya. Tapi itu zinc itu bermanfaatnya dari jurnal yang saya baca, ya manfaatnya seperti itu. Dia punya peranan regulator. Tapi kalau untuk membunuh virusnya nggak secara langsung, tapi peranannya adalah pengaturan dalam sistem pertahanan tubuh. Baik dok, terima kasih. Ini selanjutnya nih pertanyaan dari Mulyanda. Assalamualaikum dok. Ketika pasien COVID sudah dinyatakan sembuh dan setelah 2 bulan harus melakukan perjalanan luar kota, apakah cukup dengan pemeriksaan swab antigen? Oh iya, baik. Ya ini menarik. Kalau pasien pasca COVID, kadang ada yang tetap melakukan pemeriksaannya rapid antibody. Itu akan positif gitu. Dia sampai bahkan 2 bulan masih akan positif. Makanya kalau pasien-pasien pasca COVID ya tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan rapid antibody gitu. Nah, kalau rapid antigen, nah itu memiliki makna sebenarnya. Dia bisa karena dia melihatnya antigen. Kalau antigen dengan nilai CT di bawah 25 dia akan kedeteksi. Jadi intinya ada antigen yang baru yang jumlahnya banyak gitu ya, nanti akan terdeteksi di rapid antigen. Bahkan untuk screening di luar negeri pun sekarang sudah menggunakannya bukan PCR karena memang PCR ini terlalu sensitif, saking sensitifnya dia nilai CT yang 38 masih bisa menimbulkan positif gitu. Nah, sedangkan di luar negeri sudah menggunakannya rapid antigen untuk screening karena dia hanya menangkap yang super spreader atau highly infectious. Di situ yang nilai CT-nya di bawah 25. Jadi lebih baik cek swab antigen ya dok ya. Iya. Kalau jadi lebih iya betul. lebih jelas. Buat screening ya. Untuk buat diagnosis tetap kita menggunakan PCR, tapi untuk screening menggunakan rapid antigen. Nah, baik. Dok, kalau misalnya kita ikut ini dok ya, kadang kan kita kalau misalnya PCR kan kita takut nih ya. Sebenarnya enggak, ini bukan ini, tapi efektif atau efisiennya lebih kita menggunakan untuk screening ya, untuk cek kita itu positif atau tidak, sebenarnya menggunakan rapid antibody antigen atau langsung PCR dok sebenarnya. Baik, tergantung tujuan. Satu gini, tujuannya untuk diagnosis. Kalau untuk diagnosis pasien dengan keluhan kita menggunakan PCR karena nilai CT itu tidak berjalan tidak seirama dengan gejala klinis. Jadi kita diagnosis mungkin nilai CT-nya 33 tapi kok klinisnya berat. Nah itu nggak sejalan karena memang gejala berat itu bukan cuma virusnya tapi ada dysregulasi imun atau badai sitokin yang bisa menyebabkan itu, bukan virusnya. Jadi virusnya mungkin udah mati tapi badai sitokin yang tinggi. Makanya untuk diagnosis kita memerlukan yang sensitivitasnya tinggi. Nah itu berarti PCR. Tapi untuk screening misalkan sekarang kalau misalkan sekolah mau dibuka semua, misalkan akan dipaksa dibuka karena orang semua udah bosen, misalkan semua fasilitas umum mau dibuka semua gitu. Nah kalau kita menangkap dengan PCR itu bakalan banyak orang yang akan terisolasi gitu. Nah sedangkan mungkin dia udah infeksius, misalkan nilai CT-nya 34, 35, yang itu yang secara penelitian sudah dibuktikan bahwa virusnya udah nggak ada dari culture, dari biakan. Nah itu akan ditangkap, berarti isolasi kita mengisolasi orang yang memang sebenarnya jasad reniknya aja di virusnya itu yang masih ada. Makanya kenapa luar negeri sekarang berpatokannya pada rapid antigen, karena memang dia menggunakan rapid antigen itu bisa mendeteksi yang nilai CT-nya di bawah 25, yang di dalam jurnal itu dibilang memang highly infectious. Jadi kalau highly infectious itu pasiennya menggunakan masker pun masih bisa menginfeksi, menularkan kalau dia tidak menjaga jarak seperti itu. Ya, baik dok, ini sudah ada pertanyaan lagi dok, ini dari Devi Martian. Assalamualaikum dok, izin tanya, kalau pasien yang sudah terkena COVID dan sembuh apakah bisa terkena COVID kembali? Atau antibodi di tubuh sudah mengenali virus COVID dan bisa mencegah pasien terkena lagi? Baik Bu, terima kasih pertanyaannya, ini menarik. Jadi pasien yang pasca COVID saya sampaikan ke masyarakat tolong tetap mematuhi protokol 3M ya, jangan sampai lalai karena memang kita dalam situasi pandemi karena bisa terjadi reinfeksi. Saya sudah punya pasiennya 5 kasusnya reinfeksi gitu. Nah,
Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada mekanisme antibody dependent enhancement dari COVID-19 yang sifatnya unik. Yang kedua, antibody ini saya selalu ukur pasien-pasien saya, ada yang saya ukur di bulan kedua tuh udah nol antibodinya, IgG-nya udah nol. Jadi berarti udah nggak punya antibody lagi, nah makanya mungkin akan bisa terjadi reinfeksi. Yang ketiga, virusnya waktu awal datang aja udah 4 virus serotipenya gitu. Ada 4, ada A, B, C, dan D. Nah berarti kita bisa mungkin kena A, mungkin kena B, kena C, atau kena D. Jadi tetap jaga protokol itu karena bisa terjadi reinfeksi lagi. Baik, terima kasih nih dok. Gak kerasa ini sudah mau 1 jam nih. Oh iya, nggak terasa. Banyak pertanyaan. Karena banyak pertanyaan Iya. gitu ya. Nah dok, ya sebagai closing nih dok ya, kira-kira yang apa yang ingin dokter sampaikan nih untuk masyarakat ya kan, untuk wargi Bandung nih ya, untuk agar supaya kita bisa membantu pemerintah dalam upaya untuk mencegah angka penderita COVID ini semakin tinggi ya dok ya. Nah kira apa dok nih untuk closing materi kita hari ini dok? Ya, saya berpesan kepada masyarakat, tolong stigma COVID-19 itu kita jangan jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Kalau ada masyarakat atau lingkungan sekitar yang kena COVID, bukan berarti rumahnya dimusuhin gitu, jangan dikunci. Justru kita support agar masyarakat ini kita sama-sama mau, karena dengan stigmanya berat seperti itu, banyak masyarakat yang memang punya gejala, misalnya anosmia, tidak mau datang ke fasilitas kesehatan, memeriksakan diri, dia berkeliaran kemana-mana, dia membawa virus, dia akan menginfeksi orang lain gitu. Nah, yang kedua, dengan stigma tersebut, banyak masyarakat yang memang sudah konfirmasi positif, dia nggak mau kemana-mana, saya mau mengisolasi diri di rumah, ternyata diisolasi diri di rumah, ternyata kasusnya dia kasus sedang, sehingga datang terlambat ke pelayanan kesehatan, udah sesek, udah pakai oksigen, baru datang ke fasilitas kesehatan. Sedangkan COVID-19 kalau kita terapi awal sejak dini, sejak awal, itu hasil outcome-nya lebih bagus, hasil luarannya lebih bagus dibandingkan pasien itu datang terlambat. Jadi mohon stigma di masyarakat dihilangkan. Yang berikutnya adalah mohon masyarakat mematuhi protokol untuk 3M, maskernya jangan lupa selalu digunakan, selalu bisa menjaga jarak ya, jangan sampai ke pasar gak jaga jarak, kerumunan itu dekat gitu, atau masih kumpul-kumpul ya, karena kita memang angkanya masih tinggi ya, kumpul-kumpul itu sebaiknya dihindari. Kita nggak perlu melakukan hal yang tidak perlu saat ini ya, bisa menjaga diri untuk mencegah infeksi. Baik dok, ini sudah di closing tapi ternyata pertanyaan muncul lagi. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya. Menarik sekali dok bahasan kita ya dok ya. Ini dari Lira Ratnawati. Assalamualaikum dok, saya perawat Lira. Kalau pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh dan hasil swab ulang negatif, apakah perlu isolasi lagi selama di rumah? Terima kasih dok. Iya. Kalau kita memakai panduan yang Kemenkes itu, setelah bebas isolasi itu di rumah udah bebas, nggak harus melanjutkan isolasi mandiri lagi gitu. Sebetulnya seperti itu gitu. Jadi bisa langsung berinteraksi ya dok ya? Bisa berinteraksi. Berinteraksi juga melakukan tadi protokol protokol kesehatan. Baik, ini ada lagi nih dok pertanyaan dari Fitri Widya 7. Assalamualaikum dok. Dok, teman saya masih positif ya. Untuk 26 atau 27 di PCR K2. Sudah isoman selama 1 bulan. Yang saya tanyakan, apakah harus meneruskan isoman sampai hasil benar-benar sudah negatif, tapi badannya memang sudah fit, dan apakah virusnya masih menularkan? Terima kasih dok. Baik, ya itu saya bilang stigmanya, mohon juga masyarakat mengerti tentang PCR, jangan selalu mendewakan PCR untuk evaluasi, karena PCR itu tidak bisa membedakan virus yang hidup dan virus yang mati. Sedangkan jurnal yang terbaru itu untuk virus yang hidup itu kan kita dibiakin kalau virusnya ada berarti dia akan tumbuh. Dia 9 hari tanpa gejala, virusnya itu tidak tumbuh. Ya, kita patokannya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita evaluasi dengan PCR, karena PCR itu akan bisa memberikan hasil positif sampai hari ke-80. Kenapa seperti itu? Karena
ini virus yang sifatnya hidup di dalam intrasel, di dalam seluler. Nah, dia akan begitu masuk, melepaskan dindingnya, dia akan memberikan informasi genomik atau gennya akan dihantarkan ke dalam mitokondria. Itu mitokondria itu bagian tubuh di dalam sel yang akan memproduksi protein. Nah, kalau misalkan si virusnya udah mati, sedangkan ada sisa-sisanya dari kode genetiknya si virus, itu akan masih memberikan hasil positif sampai si mitokondria itu mati, selnya itu mati, sel epitelnya mati, sampai muncul lagi epitel yang baru. Itu baru bisa memberikan negatif, makanya sampai hari ke-80, karena sel epitel itu mengalami regenerasi masih bisa sampai 120 hari gitu. Ya sudah tidak ya, mudah-mudahan kita dengan semakin paham ya dok ya, kita semakin tercerahkan ya tentang tindakan atau apa yang dilakukan saat kita tetangga atau keluarga kita yang ada positif tapi sudah melewati isolasi mandiri. Jangan ini ya dok ya, jangan jauhi. Tadi yang dijauhi adalah virusnya dengan 3M gitu ya dok ya. Justru kalau ada yang positif, kita kasih dukungan, kita support. Baik dok ya, kita sudah 1 jam dok ya. Insya Allah nanti akan kita hadirkan kembali Dokter Widi, karena kayaknya masih banyak yang penasaran dok COVID. Insya Allah nanti kita akan hadir lagi ya dengan perkembangan yang terbaru dok ya tentang COVID ini dok ya. Nanti mungkin kita akan bahas tentang vaksin dok. Ya insya Allah kita ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali. Nanti kita akan bahas dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik ya, seputar COVID ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan IG RSUD Al-Ihsan, dan kami mengajak ayo kita jadi pahlawan untuk negeri kita dengan kita lakukan 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, saya Hartati, saya tutup di program S3K Senyummu Sehatmu Kebahagiaanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.